Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi rububiyyatih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi wa risalatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Fa'usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Rahman dan Rahim menghendaki manusia, menginginkan manusia meninggal dunia dalam keadaan suci pula. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, tak jarang manusia berbuat khilaf. Manusia berbuat salah yang berujung manusia ternoda dan berdosa. Islam hadir di tengah-tengah kita sebagai rahmatan lil alamin dalam rangka mensucikan manusia, mengembalikan manusia yang berdosa tadi ke dalam fitrahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita telaah bersama bahwa hakikat syariat Islam, bahwa hakikat ibadah adalah dalam rangka mengembalikan kesucian manusia. Sebab manusia lahir dalam keadaan suci, meninggal pun harus dalam keadaan suci, karena manusia akan menempati tempat yang suci, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sholat yang kita tunaikan 5 waktu sehari semalam pada intinya adalah dalam rangka membersihkan manusia dari dosa. Dari mulai bersuci, termasuk wudhu di dalamnya adalah membersihkan manusia dari dosa. Dan sholat 5 waktu sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dirikanlah sholat pada 2 ujung siang dan sepenggalan dari malam. Sesungguhnya sholat 5 waktu dapat menghapus dosa-dosa. Para mufasir sepakat bahwa yang dimaksud di dalam ayat innal hasanati yudhibnas sayyiat ay innas sholawatil khamsa yudhibnas sayyiat, bahwa sholat 5 waktu itu dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran tentang sholat 5 waktu, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sungai yang mengalir dengan derasnya dekat pintu seseorang.
kemudian ia mandi setiap hari 5 kali, maka tidak mungkin di dalam tubuhnya masih ada dosa. Bahkan Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, seandainya seseorang mandi 5 kali sehari semalam, masih adakah kotoran dalam tubuhnya? Sahabat menjawab, tentu tidak akan ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, itulah gambaran sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya di antara syariat Islam, di antara ibadah adalah saum. Di antara fungsi saum adalah dalam rangka mensucikan manusia, menghapuskan dosa. Bahkan seluruh bulan Ramadan dengan segala rangkaian ibadahnya itu dalam rangka membersihkan manusia dari dosa. Saumnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. I'tikafnya, man i'takafa imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyamul lail, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahkan zakat fitrah adalah tuhratan lis-shaim minal lahwi war rafas. Semua rangkaian ibadah Ramadan, saumnya, zakatnya, i'tikafnya, qiyamul lailnya, semuanya dalam rangka membersihkan manusia dari noda dan dosa, sehingga manusia kembali menjadi fitrah. Ibadah lain adalah zakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakan lahum. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai zakatnya, yang fungsinya adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat itu, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Termasuk ibadah lain, kurban, ya insya Allah kita akan memasuki Idul Adha. Setiap tetesan darah kurban itu akan menghapus dosa. Bahkan ketika seseorang hendak berkurban dan ia berjalan keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka setiap langkah-langkahnya akan menghapus dosa. Bahkan ketika dia bertransaksi dengan si penjual untuk membeli hewan kurban, maka setiap kata-katanya adalah dinilai tasbih oleh Allah. Setiap helai bulu yang ada pada hewan kurban itulah pahala bagi orang yang berkurban, dan semuanya itu adalah dalam rangka mengembalikan kesucian manusia. Kemudian yang terakhir, ibadah haji. Di antara hikmah terpenting ibadah haji adalah man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji, dia tidak berbuat rafas, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, dan tidak berbuat fasik, maka pulang dari hajinya ia bagaikan bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa. Bersyukurlah kita umat Islam bahwa Allah melahirkan, Allah menciptakan kita, lahir kita dari ibu kita masing-masing bersih tanpa dosa, dan Allah menghendaki kita keluar dari dunia ini bersih tanpa dosa, karena Allah akan memasukkan kita ke tempat yang suci, adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah,
yang pada akhirnya kita semuanya wafat ala husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.